Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinau Data ID. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, di mana di video pembelajaran sebelumnya kita sudah secara general berkenalan dengan tipe data pada Python itu apa aja, gitu ya. Nah, pada video kali ini, kita akan membuat spesifik section, di mana kita akan membahas lebih detail untuk masing-masing tipe datanya, gitu ya. Ini menjadi salah satu tipe data yang cukup sering dipakai ya, teman-teman. Jadi sederhananya, kalau misalkan kita bicara string, ya udah itu karakter, gitu ya, kata atau kalimat, gitu ya. Misalkan nama, itu pasti string. Kota, itu pasti string, gitu ya. Kemudian string, ini ada keterangannya, in Python are surrounded by either single question mark or double question mark. Jadi jangan khawatir, mungkin ada yang bingung sebenarnya kalau ngebuat string ini harus pakai petik satu atau petik dua, gitu. Jadi jawabannya dua-duanya bisa, gitu ya, dan sama-sama ngebuat string, gitu. Kemudian you can display string literal with print. Ya, ini print salah satu function yang cukup sering untuk dipakai ya teman-teman untuk mengeluarkan output, gitu. Kemudian assign string to a variable. Oke, ini sudah dicontohkan juga sebenarnya di part yang sebelumnya. Cukup mudah ya ketika kita ngebuat suatu variable A sama dengan hello. Atau katakanlah kita bikin variable name sama dengan petik gitu ya, kamar. Gitu. Atau sama dengan petik sinau data ID. Katakan. Kemudian, nah multi-line string gitu ya. Kalau di contoh-contoh sebelumnya kita hanya ngebuat string ini satu baris aja gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan kebutuhannya itu beberapa baris atau multi-line gitu. Itu bisa dan possible ya kita lakukan. Jadi you can use three double quotes gitu ya. Three double quotes itu gimana? Jadi di apa namanya? Dibuka sama tiga ya, tiga petik dan diakhiri juga dengan tiga petik gitu ya. Nah, ini baik double maupun single ya, single quote. Intinya tiga kali gitu. Baik di awal dan di akhir. Kemudian, nah in a result, the line break in the notes are inserted at the same position as in the code. Jadi kalau misalkan kita coba jalankan, nah ini dia akan hasilnya kalau di print itu akan sesuai barisnya gitu ya. Jadi dia nggak yang panjang gitu ya, tapi dia otomatis akan menyesuaikan dengan barisnya, gitu ya. Misalkan kayak yang di sini, ya udah dia akan munculnya di baris kedua juga, gitu. Baris terakhir ya dia akan munculnya di baris terakhir juga. Oke, kemudian string are arrays, gitu. Di sini ada keterangan apa maksudnya? Like many other popular programming languages, string in Python are arrays of byte representing Unicode character. However, Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of one. Sederhananya gini, teman-teman. Jadi, string itu dia merupakan kumpulan karakter, gitu kan. Karakter itu maksudnya apa? Ini kan, oke, ini string, gitu ya. Nah, komponen dari ketika kita ngebuat string ini kan ada karakter H, ada karakter E, ada karakter L, gitu ya. Nah, sederhananya setiap karakter ini itu dia punya indeks namanya. Nanti sebenarnya in detail akan kita bahas gitu ya di materi list gitu ya. Cuman intinya setiap karakter ini punya nomornya lah, punya kalau misalkan anggaplah H ini punya alamatnya, ada nomor alamatnya, E ini punya nomor alamatnya gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau mengambil spesifik karakter tertentu pada string itu sangat-sangat possible gitu ya. Karena ibaratnya dia merupakan kumpulan dari karakter gitu ya. Sederhananya di sini di state bahwa a single character is simply a string gitu ya. Jadi minimal dia punya satu karakter gitu. Nah, oke, jadi contohnya misalkan ini ya, mungkin kita try it yourself. Jadi kalau misalkan hello world, terus kita mau ngambil ini mana nih yang punya nomor rumah satu gitu ya. Anggaplah ini nanti kita sebut sebagai indeks gitu ya. Itu adalah E. Tuh. E itu yang mana? Yang ini ya. Gitu. Loh, Mas kenapa nggak H gitu kan? Kan H ini pertama. Karena indeks itu selalu dimulai dari nol. Jadi kalau misalkan kita, nah ini ya kita buat ini ya. Kita copy nol gini. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, nanti untuk yang baris pertama, nah ini baru H gitu ya. Jadi H ini indeks nol gitu. Oke, next loop through a string. Sebenarnya nanti spesifik kita akan membahas loop itu ada section khusus ya. Makanya di sini ada learn more about for loops in Python for loops chapter gitu. Nah, cuman sederhananya karena yang saya sampaikan sebelumnya, setiap karakter itu punya alamatnya gitu ya.
Sehingga kalau misalkan kita melakukan iterasi pada suatu string, itu sangat possible. Iterasi itu perputaran, jadi sederhananya kita bisa, mungkin kalau bahasanya di string, kita melakukan perputaran untuk karakter pertama, kita melakukan perputaran untuk karakter kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya itu sangat possible, mungkin biar kebayang dikit, walaupun nanti in detail kita akan bahas di chapter khusus ya. Jadi kalau for X, ini kita melakukan iterasi for in banana, banananya adalah suatu string, maka nilai X itu akan berwujud karakternya, setiap karakternya. Jadi perputaran pertama adalah B, perputaran kedua adalah A, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu. Oke, kemudian, nah pada banyak kasus kita juga terkadang perlu tahu kalau misalkan kita udah membuat satu string, itu panjang karakternya berapa sih? Gitu. Pada mungkin beberapa aplikasi ya, kalau misalkan teman-teman aware, biasanya kan ada batasan ya, oh kita hanya bisa menuliskan 32 karakter misalkan. Gitu. Nah, salah satunya kalau di Python kita bisa menggunakan fungsi len gitu untuk mencari tahu jumlah karakternya gitu. Mas, kalau len ini apakah space atau spasi itu terhitung? Ya, jawabannya iya terhitung gitu ya. Jadi misalkan hello world di sini gitu ya. Kalau misalkan kita mau menotalkan itu 13 karakter, yang mana space-nya ini pun juga sudah terhitung. Oke, kemudian check string. Nah, to check if a certain phrase or character is present in a string, we can use the keyword in. Jadi kita bisa ngecek ya, apakah suatu kata atau karakter tertentu itu ada pada suatu string. Caranya cukup mudah, kita bisa menggunakan keyword in, gitu. Nah, di mana di sini misalkan kita punya string the best things in life are free, gitu ya. Nah, kemudian kita mau ngecek apakah ada, mungkin bahasa manusianya gini ya, apakah ada kata-kata free di dalam txt, gitu ya. Jawabannya apa? Ya, true ya. Jadi jawabannya true karena free ini ada di dalam ini ya kata-katanya. Gitu. Kemudian use it in an if statement gitu. Mungkin ada pertanyaan, emang kapan sih kita pakai kondisi ini gitu ya untuk mencari tahu? Nanti di spesifik chapter conditional statement gitu ya, if else. Nah, ini akan cukup sering dipakai gitu. Jadi misalkan tadi ya, the best things in life are free, terus dia akan ngecek if kita bisa ngebuat satu kondisi tertentu lah. Kalau misalkan free ini memang ada gitu ya, maka print gitu ya. Yes, free is present gitu. Nah, nanti spesifik sebenarnya untuk conditional statement itu ada di chapter khusus ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian di sini ada kebalikannya. Kalau tadi in, gitu ya, apakah ada? Nah, ini juga ada di kondisi not in. Itu juga bisa dibalik lah, gitu ya, kayak logic. Gitu. Jadi the best thing in life are free. Gitu. Apakah expensive tidak ada di TXT? Kalau misalkan tidak ada, ya jawabannya true. Gitu ya. Ini lebih ke kebalikannya aja. Gitu. Pun dengan kondisi if statement-nya ya, atau conditionalnya pun juga bisa dipakai. Gitu. Oke, mungkin itu. Nah, kemudian untuk masih di section yang sama terkait string, jadi string ini cukup banyak ya beberapa apa namanya penjelasannya. Selanjutnya ini slicing. Sederhananya gini, karena yang tadi kita udah bahas di section array bahwa string ini merupakan kumpulan karakter gitu ya, yang punya alamat gitu ya. Nah, sehingga kita tuh bisa melakukan slicing. Slicing itu apa? Ngambil spesifik gitu lah ya. Mau itu cuma satu ataupun sebagian gitu. Nah, ini contohnya, misalkan kita mau ngambil position 2 to position 5. 5 ini not included, gitu ya. Jadi dia cuma ngambil sampai index 4, gitu. Jadi contohnya misalkan, ini ya, dan note-nya the first character has index 0. Jadi misalkan di sini hello world, kita terus mau ngambil karakter index 2 sampai 5. Tapi 5 ini tidak tidak include, berarti sampai 4, gitu ya. Maka LLO. Gini. Mungkin ada pertanyaan, ini manfaatnya apa sih? Mungkin yang kita kebayang ya, misalkan sebagai warga kota Jakarta gitu ya, ada aturan ganjil genap gitu misalkan. Nah, spesifik misalkan plat nomor itu kan kita perlu ngambil angkanya aja ya. Nah, gimana nih gitu ya? Nah, kita bisa print gitu ya, plat. Nah, terus slicing nih. Jadi ini kan karakter 0, 1, 2. Kita mulai dari 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 6. Kalau misalkan kita coba jalankan, nah, yang didapat 1, 2, 3, 4-nya aja. Gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa nge-slicing. 6 ini berarti dia tidak terinclude ya. Berarti sampai indeks 5. Gitu. Nah, kurang lebih ini ya manfaatnya slicing. Jadi kita bisa ngambil spesifik karakter tertentu.
Oke, next. Slash from the start gitu ya. Jadi kalau mau katakanlah bingung intinya kita mau ngambil karakter terdepan gitu ya. 5 karakter terdepan gitu ya. Kita bisa langsung pakai titik ini gitu ya. Ini shortcut sebenarnya. Titik titik 2 5. Maka dia akan ngambil 5 karakter terdepan gitu. Kemudian slash to the end. Nah, kalau misalkan ngambil karakter terakhir, kebalikannya aja gitu. Tinggal dibalik titik duanya yang awal di depan jadi di akhir. Maka kalau misalkan kayak gini, dia akan mengambil ini ya. Dia akan start dari 2. Ini 2 ini adalah patokan. Maaf, 2 ini adalah patokan indeksnya gitu ya. Ini kan 0, 1, 2 gitu ya. L start dari sini sampai akhir gitu. Kemudian negatif indeks. Negatif indeks sebenarnya kebalikannya aja. In detail kayak gini. Kalau misalkan, nah, kalau misalkan ini mungkin contohnya biar mudah, saya ubah ya, -1. Oke, jadi kalau -1 dia dia akan ini ya, satunya ini start dari belakang gitu. Jadi kalau misalkan ini yang paling terakhir ya karakter apa namanya seru gitu ya, tanda seru ini itu berarti akan muncul gitu. Kalau misalkan kita ganti -2 gitu ya, dia harusnya akan berwujud D gitu. Jadi kebalikannya kalau gitu. In case kita punya ini ya string yang panjang gitu ya, kalau dihitungin satu-satu kan repot ya. Nah, negatif ini jadi salah satu solusinya gitu. Oke, itu untuk slicing. Kita next, modify string. Jadi pada beberapa kasus kita perlu untuk memodifikasi bentukan string awal gitu ya menjadi yang sesuai sama ekspektasi kita. Ada beberapa fungsi bawaan gitu ya untuk kita memodifikasi string ini gitu ya. Salah satunya apa? Ada yang pertama upper gitu ya. Ini fungsi bawaan istilahnya di situ disebut kalau di sini ya built-in method gitu. Contohnya upper. Jadi dia ngubah gitu ya suatu string itu menjadi kapital semua gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan, nah dia akan jadi kapital semua. Value. Kebalikannya upper namanya lower gitu ya. Jadi caranya cukup mudah ya. Nama variabelnya apa, titik gitu ya. Kita tuliskan metodenya lower gitu. Maka semuanya akan kecil semua gitu ya. Tapi jangan lupa di sini setelahnya metode ini pakai kurung oval ya. Tuh. Jadi kalau try it yourself, hello world kecil semua gitu. Kemudian remove white space gitu ya. Ini mungkin sederhananya gini ya. Kalau misalkan ini fungsi yang dipakai atau metode yang dipakai namanya strip gitu. Kalau misalkan kita punya nih biasanya ya yang ada di awal atau di akhir gitu ya. Ada space kayak gini. Ini kan unexpected condition ya gitu. Kondisi yang tidak kita harapkan. Jadi kalau misalkan kita coba pakai fungsi strip gitu ya, itu akan hilang depan sama akhirnya gitu. Depan sama akhir aja ya, yang tengah-tengah ini tetap. Mungkin biar kebayang, ini saya coba buat 2 print tambahan satunya nggak pakai strip, satunya pakai. Nah, ini ya, kalau misalkan kondisi awalnya dia ada space-nya gitu ya, baik di awal atau di akhir. Tapi setelah di strip itu hilang. Oke, kemudian replace. Nah, replace di sini menarik gitu ya. Intinya kita bisa mengubah karakter yang ada pada string itu dengan suatu karakter baru yang kita inginkan gitu. Contohnya, misalkan ya, hello world, kita mau ngubah nih pakai metode replace ya, H dengan J, gitu. Jadinya Jelo. Di sini nggak hanya satu karakter aja ya, tapi bisa misalkan hello-nya jadi Jolo gitu ya, juga bisa. Jadi intinya kita bisa ngubah suatu karakter tertentu dengan satu karakter baru. Kemudian split string. Jadi ada metode namanya split. Jadi the split method return a list. Sebenarnya list nanti akan kita bahas spesifik di video selanjutnya. Walaupun sebelumnya kita udah tahu ya bentukan list pakai kurung siku gitu ya. Ada beberapa value di dalamnya where the text between the specified separator become the list item. Nah, ini maksudnya apa? Ini mungkin langsung kita contohkan aja. Jadi ada kasus ya string hello world gitu ya. By default, ini kalau misalkan nggak usah pakai petik dulu ya. Nah, kalau misalkan kita coba jalankan split, dia akan otomatis ini by default itu memisahkan kata yang dipisahkan oleh spasi gitu ya. Jadi hello, koma ini itu akan jadi satu sendiri ya.
satu indeks sendiri, kemudian word di akhir akan jadi satu indeks sendiri, gitu. Nah, jadi dan ini pun bisa diubah-ubah ya. Kalau by default itu spasi, kalau tadi ya misalkan diubah jadi kayak gini, itu juga bisa. Jadi dia akan memisahkan kalau ada komanya gitu ya, sebelum dan setelah koma gitu. Ini biasanya dipakai apa? Ini kita bisa manfaatkan misalkan email gitu ya. Misalkan sinau@gmail.com. Nah, kita mau ngambil ini print email split gitu ya. Nah, kayak gini. Yang memisahkan at gitu ya. Jadi sebelum sama setelahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita print, nah dia akan memisahkan nih sebelum dan setelahnya at gitu ya. Jadi sinau.data.gmail.com gitu. Kita bisa memisahkan secara otomatis gitu ya. Jadi defaultnya ini spasi, tapi kita separatornya itu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Oke, kemudian string method. Ini sebenarnya ini ya ada in detail kalau teman-teman mau baca ada banyak string method ya. String method itu apa? Kayak tadi ya upper, lower, split dan lain sebagainya itu part of dari string method. Jadi kalau mau detailnya silakan dipelajari lebih lanjut. Kemudian string concatenation. Nah, ini sebenarnya part dari sisi penjelasan bahwa string itu juga bisa dijumlahkan gitu. Maksudnya apa? Nah, kalau sama-sama string seperti ini gitu ya, kita mau menggabungkan gitu ya. Istilahnya di sini itu concatenate gitu atau mengcombine gitu ya dua string itu bisa menggunakan operator plus atau jumlah gitu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kalau misalkan kita jumlah seperti ini itu kayak gini, hello world digabung gitu ya. Itu sangat possible gitu. Kemudian juga bisa ya to add space between them gitu. Ya berarti jumlahnya gitu ya di tengah-tengahnya dikasih nih ada space terus kosong ini ya. Maka nanti ada tengah-tengahnya. Jadi ada space tengah. Nah, jadi berjarak. Oke, sip. Kita lanjut format string. Oke. String format. As we learn in a Python variable chapter, we cannot combine string and number like this. Ini nggak bisa ya kalau misalkan antara satu string sama string bisa digabung. Tapi kalau beda tipe data itu nggak bisa gitu. Kemudian, nah, gimana caranya? But we can combine string and number by using a format method, gitu. Sebenarnya opsinya dua, kita bisa nge-convert dulu, gitu ya, integernya jadi string, kemudian digabung, itu bisa. Tapi another opsi kita bisa pakai format method, gitu. The format method, ini ya, dia memungkinkan kita untuk masukin argumen. Sebenarnya ini in detail sebagai wawasan tambahan yang cukup baik ya untuk teman-teman ketahui. Cuman saya sekilas aja di sini, use the format method to insert number into string. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya dua variabel seperti ini, satu integer, satu string, kemudian kita mau ngegabung nih, gitu ya. Nah, spesifik formatnya seperti ini. Ini adalah di part stringnya ini kita kasih ini ya, lokasi di mana kita mau memasukkan variabel barunya atau karakter barunya, gitu ya. Ini pakai kurung ini ya, pakai kurung kurawal. Gitu. Nah, jadi formatnya txt titik format, kemudian dimasukin variabel age-nya di sini, gitu. Maka nanti hasilnya adalah kayak gini, my name is John and I'm 36 tahun, gitu ya. Nah, di sini yang membedakan ada kurung kurawalnya kayak gini. Atau another opsi, gitu ya, kita bisa age string ini, terus ini kita buat jadi string dulu, terus baru di jumlah, gitu ya. Ini juga bisa txt ini. Kemudian it's string. Kalau kita jalankan, coba. Oh ya, di sini ada, tapi kekurangannya ini ya. Ada apa ovalnya. Jadi ovalnya dihilangin dulu. Intinya gitu ya, bisa bisa dijumlah kalau misalkan sudah diubah jadi string. Terus jumlahnya juga bisa banyak gitu ya. Jumlahnya bisa banyak bermacam-macam tergantung kita mau memasukkan lokasinya di mana. Jadi misalkan di sini, kemudian ada dua, ada tiga gitu ya. Intinya berarti nanti formatnya, isiannya di sini, variabelnya menyesuaikan gitu. Spesifik kita juga bisa ngasih ini ya order atau urutannya dengan index number gitu ya. Nah nanti urutannya akan ngikutin nih sesuai sama format di dalam metode
format. Gitu. Berarti quantity ini indeks 0, item no ini indeks 1, price ini indeks 2 gitu ya. Bisa disesuaikan. Contohnya kayak gini. Berarti karena ini 2, ya berarti dia akan menunjukkan price gitu ya. Jadi bisa diurutkan. Kemudian escape karakter. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, kapan sih kita pakai kalau membuat string ya? Kapan pakai single atau double quotes gitu ya? Sebenarnya ini tergantung penyesuaiannya ini sama kondisi juga gitu ya. Pada beberapa kasus kan mungkin satu string ini juga ini ya ada petiknya juga gitu kan. Nah, ada istilah di Python itu escape karakter. Intinya gini, kalau misalkan nih kita mau ngebuat ini contohnya kita mau ngebuat fittingnya ini sebenarnya ada petiknya gitu kan. Tapi karena kita sama-sama pakai petik dua, jadinya error kayak gini. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa pakai ini escape karakternya. Dikasih slash kayak gini. Nah, sehingga kalau kita jalankan, ini bisa gitu ya. Dan di tengah-tengah stringnya ini ada petik duanya gitu. Atau another opsi, ini kalau misalkan kita coba jalankan juga txt 2, terus ininya pakai apakah error? Print txt run. Oke, jadi bisa juga gitu ya. Cuman dibalik gitu. Jangan pakai petik dua tapi petik satu. Gitu. Oke, ada beberapa escape karakter. In detail teman-teman bisa lihat nanti ya. Kalau misalkan mau dicoba silahkan. Gitu. Kemudian yang terakhir string method. Jadi string method ini ada banyak ya teman-teman. Di sini udah di list apa aja gitu ya. Dan mungkin ini akan terus terupdate seiring version dari Python yang terus ini ya update gitu ya. Ada beberapa di sini in detail juga teman-teman nanti bisa coba gitu ya kalau tertarik. Ini maksudnya apa nih? Misalkan uh, swap case gitu ya, atau title, translate maksudnya apa gitu ya. Jadi silakan dicoba. Oke, mungkin untuk video kali ini supaya tidak terlalu panjang, kita akhiri dulu sampai section string gitu ya. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan ke section-section selanjutnya. Oke, sampai berjumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.